Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Yusriani dengan NPM 215060067 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai tantangan pendidikan saat ini dan di masa depan. Nah, pada pendidikan itu tentunya seiring berjalannya waktu dari masa ke masa dengan berbagai perkembangan yang ada gitu, tentunya memiliki tantangannya tersendiri. Nah, tantangan pendidikan itu apa sih? Tantangan pendidikan itu adalah hambatan ataupun masalah yang dihadapi dalam upaya memberikan pendidikan berkualitas kepada setiap individu. Nah, tantangan ini dapat meliputi berbagai aspek pendidikan seperti akses, kualitas, selalu ada kurikulum, metode pembelajaran, sumber daya, dan juga tantangan sosial serta ekonomi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat tantangan pendidikan berdasarkan pandangan masa ataupun zamannya. Nah, yang pertama ada era globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini kita juga tahu ya, merupakan sebuah tanda sebuah perubahan besar gitu kepada umat manusia, di mana masyarakatnya ini merupakan masyarakat transisi. Nah, bagi negara kita itu hal tersebut secara nyata gitu menunjukkan perubahan dari masyarakat yang berdasarkan pola kehidupan agraris menuju suatu masyarakat industri dan informasi dengan pola-pola kehidupan yang berbeda. Nah, kemajuan dalam perkembangan transportasi dan juga telekomunikasi termasuk telegram dan juga internet merupakan faktor penting dalam globalisasi yang telah mendorong gitu tumbuhnya saling ketergantungan kegiatan ekonomi dan juga budaya. Nah, tantangan lain nih dalam dunia pendidikan adalah pendidikan di Indonesia ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti yang pertama ada akses pendidikan yang terbatas, lalu ada jumlah dan kualitas guru yang tidak merata gitu di berbagai wilayah yang dianggap kurang gitu, terutama di daerah terpencil. Nah, hal ini juga menimbulkan tantangan pendidikan di era globalisasi, bahwa di era globalisasi ini kita harus lebih bersaing gitu agar tidak tertinggal akibat perubahan yang semakin cepat. Nah, seperti contoh gambar yang ini, nah kita dapat berkaca gitu ya dan perhatikan nih gambar yang pertama ini adalah gambar sekolah nih di daerah terpencil yang memang masih kesulitan gitu akses mengajar ataupun kesulitan fasilitas dalam belajar mengajar. Bahkan nih kita lihat ya, bangunannya ini masih menggunakan rotan, lalu bangkunya masih menggunakan kayu, dan beberapa siswa juga ini masih tidak menggunakan fasilitas dan pakaian yang lengkap gitu seperti sepatu ataupun kerudung ataupun dan yang lainnya. Jadi di sini masih minim gitu, dan di sini ubin-ubinnya juga masih menggunakan tanah, dan ini bisa kita lihat ya merupakan kualitas pembelajarannya atau kualitas fasilitasnya itu belum merata gitu di berbagai daerah terpencil, dan alat belajarnya juga tidak lengkap ya. Jadi ini merupakan ketertinggalan di era globalisasi ini. Nah, lalu ada gambar yang kedua ini adalah salah satu gambar cuplikan tayangan film yang menginspirasi kita semua, yaitu film Laskar Pelangi. Kita semua tahu ya film Laskar Pelangi bagaimana. Nah, waktu kita tonton saat masih kecil itu kita lihat gitu di dalam film ini bahwa bangunan yang dipakai untuk mereka belajar di film Laskar Pelangi ini masih bangunan-bangunan yang lama, masih menggunakan kayu-kayu, dinding-dindingnya belum dicat ataupun seperti bangunan sekarang gitu ya, belum di semen ataupun yang lainnya. Nah, ini tuh bisa terlihat gitu kita di daerah terpencil itu masih banyak yang ketertinggalan fasilitasnya. Apalagi nih kita lihat ya, para siswanya ini belum menggunakan pakaian yang lengkap, bahkan ini pun gurunya itu tidak digaji sama sekali. Jadi gurunya ini secara sukarela untuk mengajar di sekolah tersebut, sekolah yang ia ciptakan gitu. Nah, beberapa daerah juga yang pendidikannya masih tertinggal, bahkan sampai saat ini dalam era globalisasi ini kita harus membantu pendidikan di Indonesia agar semakin maju, dan juga kita juga harus lebih bersaing dan juga lebih memajukan pendidikan. Dengan kita menjadi guru gitu, guru profesional, kita juga harus memajukan pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal akibat perubahan yang semakin cepat gitu.
untuk dapat bersaing di era globalisasi, lembaga sekolah itu harus mampu mencetak generasi yang berkualitas agar mampu bersaing di era globalisasi. Nah, akan tetapi dengan pengaruh globalisasi ini, jangan sampai kita terlalu mengikuti alur globalisasi gitu, karena globalisasi ini bukan hanya tentang teknologi dan juga ekonomi, melainkan mengenai berbagai jenis perkembangan sosial budaya yang terjadi di dunia ini, yang mana ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif itu bagi kita. Nah, contohnya nih kita lihat juga gambar di sini. Kita juga berkaca ya dari gambar ini merupakan kasus di negara Skotlandia dan juga di Amerika Serikat, di mana Skotlandia ini menjadi negara pertama yang akan mengajarkan tentang topik LGBT di sekolah mereka dan mata pelajaran mereka. Lalu ada juga di Amerika Serikat yang kemarin di berita itu sempat heboh gitu ya. Nah, ini kan sangat tidak cocok gitu, bahkan tidak dianjurkan di negara kita. Terlebih negara kita itu negara yang ketat akan hukum, di mana negara Indonesia ini masih merujuk pada undang-undang perkawinan yang hanya melegalkan perkawinan berbeda jenis kelamin dan menolak keras akan LGBT. Nah, dari efek negatif globalisasi tersebut, kita harus bisa memfilter gitu segala macam bentuk globalisasi yang masuk ke negara kita. Jangan sampai globalisasi yang kita terima ini dapat berdampak negatif gitu bagi diri kita, bahkan bagi pendidikan di negara kita ini. Nah, yang kedua ada era disrupsi. Nah, disrupsi ini seringkali mengakibatkan perubahan drastis nih dalam cara bisnis yang dijalankan, model bisnis yang ada menjadi tidak relevan dan muncul peluang-peluang baru. Nah, disrupsi juga dapat terjadi dalam konteks suatu pendidikan di mana teknologi dan inovasi dalam pembelajaran online, platform pendidikan digital, lalu metode pembelajaran baru mengubah cara tradisional pendidikan yang dilakukan. Nah, guru saat ini tuh menghadapi 3 tantangan nih sebenarnya. Yang pertama yaitu adalah tantangan kurikulum, di mana kita semua tahu ya kurikulum pada sekarang ini sudah menggunakan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka gitu, yang mana sekarang itu harus banyak kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa seperti kegiatan ekspo, lalu ada program pengembangan profil Pancasila dan lain sebagainya. Itu harus sebuah tantangan yang harus ditingkatkan gitu ya di era pendidikan pada masa ini. Lalu juga ada tantangan-tantangan belajar dan juga ada assessment, di mana pada sekolah dasar gitu ya kita tidak lagi ujian nasional gitu, tapi sekarang kita mengembangkan menjadi assessment. Nah, yang ketiga ada era revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Nah, seiring berjalannya waktu juga dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami perubahan mendasar dan juga super cepat dan dinamis gitu ya pergerakannya, dan juga pembaharuannya, perkembangannya gitu di seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran seperti robotika, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, bioteknologi, Internet of Things, Big Data, dan juga kendaraan-kendaraan yang tanpa pengemudi, bahkan juga seperti Tesla gitu, itu suatu mobil yang tanpa pengemudi gitu ya. Itu merupakan produk teknologi modern yang kemudian melahirkan revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0 yang menekankan pada aspek digitalisasi dan juga otomasi untuk menciptakan sistem teknologi modern yang lebih efektif dan efisien tanpa sebuah gangguan. Nah, di sini kita kutip menurut Kompasiana tahun 2019 ada 4 kompetensi dasar yang seorang pendidik ini literasi teknologi dan informasi yang harus ditingkatkan gitu. Yang pertama, guru harus menjadi pemimpin dalam mengajar, lalu mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berinisiatif melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan juga menjadi teladan yang baik bagi siswa, dan juga terus berinovasi gitu ya, terus berkreativitas dan kreativitas yang inovatif untuk memperkenalkan pembelajaran yang kontekstual, menarik, dan juga menyenangkan bagi siswa. Jangan sampai siswa ini belajar dan juga bosan gitu di kelasnya. Nah, di sini juga ada berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Apa saja sih nih? Yang pertama ada kurangnya sistem pembelajaran yang inovatif tadi di perguruan tinggi, di mana
kita juga sebagai calon guru itu harus menyesuaikan kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data information technology atau IT, operational technology atau OT, dan juga Internet of Things atau IoT, dan juga Big Data Analytics. Nah, lalu belum adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tingkat tinggi yang adaptif dan juga responsif terhadap revolusi industri 4 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Nah, masih juga kurangnya terobosan nih dalam riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0, dan juga masih kurangnya terobosan inovasi yang perkuat sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, tantangan pendidikan yang dihadapi dalam perspektif global ini ada berbagai macam gitu ya. Yang saya kutip di sini yang sangat penting gitu, ada akses dan kesenjangan pendidikan. Kesenjangan gender, etnis, dan sosioekonomi juga dapat mempengaruhi kesempatan pendidikan yang adil gitu, dimana sekarang masih banyak perbedaan-perbedaan gitu, dan mematok pada kesenjangan gender, kesenjangan pendidikan, etnis, dan lain sebagainya. Lalu ada teknologi dan digitalisasi yang juga kita tahu ya sekarang semakin maju gitu. Lalu ada kurikulum yang relevan, kualitas pengajaran, kesehatan mental dan kesejahteraan siswa, pendidikan inklusif, keuangan dan sumber daya, pengajaran dan evaluasi yang efektif, pendidikan berkelanjutan, dan juga keterampilan masa depan, yang mana kita tahu ya sekarang itu banyak perkembangan ekonomi global termasuk revolusi industri yang mana menuntut keterampilan yang baru dan berbeda dari lulusan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas. Nah, dari berbagai tantangan-tantangan yang ada tadi, kita itu sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang menggerakkan bangsa ini, kita juga harus mempunyai solusi nih untuk mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di masa ini, saat ini, dan juga di masa depan. Nah, yang pertama ada peningkatan akses dan kesenjangan pendidikan, di mana meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, di mana terutama di daerah pedesaan atau masyarakat yang dalam tanda kurung seperti kurangnya pemasukan biaya, ataupun seperti kita sering sebut itu miskin itu ya. Menyediakan akses internet, mengurangi kesenjangan gender, etnis, dan juga sosioekonomi dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada integrasi teknologi dalam pendidikan, di mana kita juga sebagai seorang guru gitu ya, ataupun dari tingkat kepala sekolah gitu harus memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru dalam menggunakan dan meningkatkan teknologi dalam proses pembelajaran serta konektivitas internet di sekolah-sekolah di seluruh dunia, mengembangkan kurikulum dan mengintegrasi teknologi dengan cara yang efektif untuk peningkatan pengalaman pembelajaran siswa. Lalu kita juga harus meningkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang dapat mendorong dukungan dan partisipasi lebih besar dalam memperjuangkan investasi dalam pendidikan, di mana pendidikan ini haruslah dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat gitu bagi individu, seseorang, masyarakat, dan juga negara secara keseluruhan. Lalu mengembangkan keterampilan masa depan, di mana nih solusi ini menyesuaikan kurikulum untuk mencakup keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi global seperti keterampilan digital, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah, di mana kita juga bisa menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi guru untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan gitu di masa depan. Memperkuat kemitraan antar lembaga pendidikan dan dunia industri untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan mengintegrasikan pengalaman praktis dalam kurikulum. Nah, kita juga bisa nih meningkatkan relevansi dan inklusivitas kurikulum, di mana kita juga bisa memperbarui kurikulum secara berkala untuk mencermin isu-isu global seperti perubahan iklim yang berkelanjutan, kesetaraan gender, dan juga keragaman budaya yang muncul gitu di negara kita. Lalu kita juga bisa mengakomodasikan gitu kebutuhan siswa nih dengan kebutuhan khusus melalui pendekatan inklusif dalam pengajaran dan penilaian. Lalu kita juga dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Lalu ada mendorong nih pendidikan berkelanjutan, peningkatan investasi dalam pendidikan, penggalangan dana nih yang alternatif yang
tentu kita juga tahu ya, dana itu adalah hal yang sangat penting gitu untuk diperhatikan tentang berbagai isu globalisasi saat ini, karena globalisasi saat ini memerlukan dana yang cukup besar gitu, karena kan digitalisasi ya, kita harus menggunakan biaya-biaya yang dikeluarkan gitu, penggalangan dana gitu. Lalu ada dana-dana alternatif yang harus dikeluarkan seperti dana investasi sosial, lalu ada penggalangan dana oleh yayasan yang dapat membantu investasi kekurangan anggaran dalam pendidikan di negara kita. Nah, pendidikan ini dapat menarik minat juga investor dan juga dermawan yang peduli dengan masa depan generasi mendatang nih. Lalu menurut saya peningkatan efisiensi dan transparansi penggunaan dana ini juga penting gitu ya. Dari tadi pemakaian dana ini harus ada transparansi dana, di mana untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan yang ada. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus memastikan nih bahwa dana yang dialokasikan atau dana yang mereka keluarkan digunakan untuk secara bijaksana dan juga transparan. Audit dan pemantauan yang ketat diperlukan untuk memastikan dana tersebut mencapai tujuan pendidikan yang tetap. Nah, kontribusi kita nih sebagai pemuda dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di masa kini maupun di masa depan itu sangatlah diperlukan gitu ya teman-teman, untuk memfilter berbagai perubahan dan tantangan yang positif dan apapun yang meningkatkan perubahan di negara kita, dan juga menghindarkan kita dari perubahan negatif yang akan terjadi nanti. Namun sayangnya nih saat ini masih banyak orang yang acuh tak acuh terhadap tantangan pendidikan di Indonesia. Terlebih banyaknya kasus-kasus seperti kurangnya pendidikan yang tadi ya di daerah yang terpencil, maraknya pendidikan LGBT di beberapa negara yang patut kita hindari. Nah, tanggulangi dan juga kita temukan solusinya. Maka dari itu sudah saatnya kita sebagai calon guru profesional turun tangan, dan juga sebagai pemuda bangsa, kita juga harus turun tangan gitu dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa kini dan juga di masa depan. Mari kita wujudkan pendidikan merata di seluruh daerah dan juga peningkatan negara agar lebih maju dan banyaknya globalisasi dan juga perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas semua perhatian. Maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.